al-laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Pengen diangkat derajat sama Allah, biar gak ditindas sama orang, biar gak disia-siain sama orang, laksanain sholat malam, terutama sholat tahajud. Bangun ibu pernah bangun malam? Ngapain? Kirain ke kamar mandi mau wudu, angkat amruk, tahajud ya Bu, bangunin bapak ya, bangunin bapak tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli salam beli pales lagi beli salam beli tales. Kemarin sore beli kentang, yang jawab salam udah pada lemes, jangan-jangan mikirin utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan istiqomah. Apa istiqomah? Istrinya 3 dikontrakin rumah. Amin ya. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan jadi orang tawadu. Apa tawadu? Tahu warna duit. Makanya ibu-ibu mah pinter nyari. Oh, Pak, bener ya? Kita nyimpen di mana baik, mak-mak tahu. Itu laki ibu nyimpen duit di bawah kolor, lagi ngerapihin baju, tahu. Kata emaknya itu, mamahnya, papa ini duit apaan? 700.000. Kata bapaknya, ini duit sial. Sial ketemu sama lu, kata. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wallahu a'lamu bimuradih. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata
illa billahil aliyyil. Sehat Bu? Bapak sehat? Udah makan? Sama. Dari tadi baru makan jeruk. Belum ditawarin makan. Makanya bedanya ngundang ustadz sama ngundang penyanyi dangdut beda ya Bu. Kalau penyanyi dangdut mah belum maju aja kopi udah 2 gelas. Penceramah dari tadi belum nyemilin kopi itu. Makanya ngirit ngundang ustadznya ya. Makanya ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar lebih cepat, lebih bagus karena perut udah lapar, betul? Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, bil khusus yang terhormat Al-Mukarram dan Muhtaram Al-Ustaz Haji Ahmad Sabin, Al-Mukarram dan Muhtaram Al-Ustaz Maktumin, juga Al-Mukarram dan Muhtaram Ustaz Nur Hidayat, juga yang terhormat Ustaz Zakaria, Ketua DKM Masjid Al-Ijtihad, yang terhormat Ustaz Muhammad Zain SH, juga yang terhormat para kiai, para asatidz wal asatidzah, guru besar Masjid Al-Ijtihad, juga yang terhormat Al-Ustaz Sofian Anwar MPD, pembina Irma Al-Ijtihad, juga yang terhormat Ustazah Haj Siti Haroh M. Nur, Ustazah Hajah Siti Muflifah, Ketua Majelis Taklim Al-Ummahat, juga yang terhormat Ustazah Hajah Ini Suryani Samili, yang terhormat Ustaz Bagas Putra Tama, Ketua Irma Masjid Al-Ijtihad, yang terhormat nggak ada lagi ya. Ini yang tidak tersebut jangan salahin saya, salahin panitia ya. Para kiai, para asatidz wal asatidzah, para tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, para pemimpin majelis taklim, para pemuda, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh baju, tokoh-tokoh yang lainnya. Hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, syakirin, syakirat, sabirin wa sabirat, ma'irin, ma'irat. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat ta'zim al-fakir kepada para jamaah sekalian. Mohon izin Ibu, mohon izin Kiai, Ustadz, barangkali sebelum saya menyampaikan bukan merasa paling benar, bukan merasa paling pinter, betul? Sebab banyak guru-guru kita di sini, Ustadz, Ustadzah, para kiai, tokoh masyarakat yang luar biasa tentunya ilmunya. Tujuan Al-Fakir berdiri di sini untuk silaturahim, bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian. Mudah-mudahan wasilah silaturahim kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa Allah berkahi usia kita, Allah panjangkan usia kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh hajat maksud kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak sibuk ngeliatin mana? Ngeliatin baju saya ya? Pede banget.
Lanjut. Baru mulai. Ibu bapak jamaah sekalian yang saya hormati, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Habibana Karim wa Maulana Muhammadin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna hasil maqasidana bareng semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu Allahumma barik lana fi Rajab وبلغنا رمضان واستغفرنا tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari sebab kita bakal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, tepuk tangan buat kita. Ya Allah, kita sengaja begini ya. Itu kan sholawatan sering kita dengar, betul ya Bu? Ya. Sampai corona dengar lagi nyuci gitu. Wah, udah ngaji. Ibu-ibu pengajian hari apa? Hari apa? Minggu. Dipanggil ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Corona lagi nyuci, ngejawab, ya nanti saya ngaji. Corona ada corona. Kokeha ada kokeha, kokom ada kokom. Lagi nyuci, ya nanti saya ngaji. Sekarang mah lagi nyuciin kolor suami, malam ngompol 4. Ih, minta. Kebangetan itu lakinya ngompol lakinya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi sekaligus tawaful. Kita langsung aja ngaji ya Bu. Apa yang menjadi latar belakang baginda Rasul di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Rasul diberikan ujian terlebih dahulu oleh Allah. Di antara ujiannya pertama, baginda Rasul ditinggal meninggal sama istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijah, istri tercinta sekaligus beliau yang sangat mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
terutama dalam segi finansial atau segi harta. Karena istri Rasul Siti Khadijah ini orang yang paling kaya, sehingga harta yang ada di genggam tangannya itu habis untuk berjuang berdakwah, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, Nabi Muhammad sebelum Isra dan Dimi'rajkan diuji, meninggal paman tercintanya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib paman tercinta meninggal dunia, sekaligus Abu Thalib adalah paman yang paling melindungi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi, menjaga dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy di Mekah saat itu. Rasul diberikan ujian sedih luar biasa. Maka dalam Islam, sejarah Islam menyebutkan disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Beres itu Rasulullah pergi ke Taif. Ketika ke Taif diusir, bukan disambut malah disambit. Disambit pakai kotoran ontak, disambit pakai batu. Sedih Rasulullah, balik lagi ke kota Mekah. Ketika Rasulullah kembali ke kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy malah makin berani mengintimidasi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, tentu sebagai Nabi mempunyai rasa sedih, betul? Namanya sifat manusia begitu sedih ya Bu, sedih. Namun di balik kesedihan baginda Rasul itu, Rasulullah diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad, sabar." Karena dari kesabaranmu itu seolah-olah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan 'alaihim, jangan bersedih hati akan kekafiran mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan bersempit dada akan tipu daya yang mereka rencanakan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dikasih motivasi sama Allah. Barulah setelah ayat Quran itu turun, baru turunlah surat Al-Isra ayat pertama yang sering kita dengar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Hafal Bu? Ini kalau dalam ilmu tafsir ulumul Quran disebut munasabatul ayat. Ada hubungan antara surat Al-Isra dengan surat yang sebelumnya. Maka dalam ilmu tafsir disebut tafsir ayat bil ayat, yaitu ada tafsir antara ayat dengan ayat. Seakan-akan Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, walaupun istrimu meninggal dunia, walaupun pamanmu meninggal dunia, di Taif engkau diusir, di Mekah kau diintimidasi, tenang Muhammad, aku bersamamu, akan aku hibur kamu." Maka Rasulullah dihibur dengan adanya perjalanan yang disebut Isra wal Mi'raj. Paham Bu? Alhamdulillah. Anda paham, kita pulang nih. Lalu apa hikmahnya untuk kita? Bu, Pak, yang belum rokok ini Bapak.
Setiap orang pasti punya ujian. Betul? Ibu pernah diuji sama Allah? Pernah? Bapak pernah diuji sama Allah? Bahkan satu makalah mengatakan wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan sebelum kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lulus dari ujian Allah, maka setelah itu kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Apalagi rumah tangga. Betul kan, Bu? Rumah tangga ujiannya bukan puluhan ratusan. Rumah tangga banyak ujiannya, betul kan, Bu? Bini kita, Pak, bini kita rumah tangga ada yang diuji sama istri, betul gak, Pak? Istri cakep, mah cakep cuman judes, Pak. Istri kita cakep cuman judes, semuanya mulu dari pagi sampai sore. Ternyata tuh bini kita belum dikasih duit. Mending cakep mah judes ya, Pak. Ini jelek, itu monyong, Pak. Itu mah bukan ujian, musibah lagi dari Allah. Sampai periksa ke dokter, Dok, ini bini saya monyong mulu. Padahal udah dikasih duit 5 juta, ada monyong mulu. Apa kata dokternya? Aduh, Bang, ini mah udah kudrot dari lahirnya, monyong. Ada rumah tangga yang diuji dengan istri kita. Begitupun rumah tangga ada yang diuji dengan suami. Suami ganteng mah ganteng cuma pilih. Begitu ambek-ambekan kain, ya usaha kagak, makan mau doyan lagi. Ujian dari Allah. Ada rumah tangga yang diuji dengan keturunan. Udah nikah beberapa tahun ke tahun nikah belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga uji. Betul lah, Bu? Mudah-mudahan yang dulu Allah beri keturunan secepatnya Allah beri keturunan yang soleh. Amin. Kenapa, Bu? Karena manusia tidak lepas dari pertanyaan orang lain, ya, Pak. Ya, Bu. Tidak lepas dari pertanyaan orang lain. Sebelum nikah pasti banyak yang nanyain. Sampai kuping pedas. Sama saya ngerasain kok. Belum nikah, Ustaz, kapan nikah, Ustaz? Ustaz, kapan bawa calonnya, Ustaz? Pasti banyak yang nanyain, betul kan? Pedas kuping saya. Emang dia mau modalin apa? Beres, alhamdulillah nikah masih ada yang nanyain. Ustaz, kapan punya anak? Bininya udah ngisi belum? Datang ke sini, Ustaz, kapan punya anak? Bininya udah ngisi belum? Sampai pedas di kuping, betul gak, Bu? Beres kita punya anak gede, pasti ditanyain kapan gendong cucu, betul? Tuh, iya gak? Kapan gendong cucu? Beres cucu udah pada gede, pasti ada yang nanyain kapan gendong cicit. Cicit udah gede, pasti ada yang nanyain kapan mati. Udah punya cicit kagak mati-mati. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rumah tangga yang diuji dengan ekonomi. Rumah tangga udah belasan tahun makan nggak ningkat, tempe lagi. Terik lagi. Giliran makan daging kalau ada yang meninggal 7 hari. Ngedoa dulu, ya Allah, ada yang meninggal, ya Allah, baru dapat daging. Diuji dengan ekonomi, betul? Itu rumah tangga. Bahkan saudara kaum muslimin yang berbahagia, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rumah tangga harus menghadapi ujian-ujian, betul. Beda ketika kita berumah tangga masih baru, masih wangi-wangi mah. Ketika rumah tangga masih baru mah pasti Bapak Ibu belum kelihatan ujiannya. Jeleknya laki belum kelihatan, jeleknya bini belum kelihatan, betul? Bukan masih baru menikah ya. Kalau lagi makan berdua pasti malu tentu. Ini pengantin baru nikah nih, pasti malu kalau kentut depan laki, betul? Pasti ditahan. Udah punya anak 3 mah abang ditahan. Pasti laki
laki lagi ngopi juga lewat atau jebrun aja. Ya bu, mending wangi malah ini pedes ke mata. Rumah tangga masih baru, masih anget-angetnya nyeduhin kopi buat laki komplit kok. Nek seduhin kopi, buru-buru. Ada gelasnya, ada gagangnya di situ. Biar laki megang nggak kepanasan, betul. Disimpan ada tatakannya, ada tutupnya, plus ada sendok kecil buat ngapain? Buat ngaduk. Lama hilang tutupnya. Dia ketawa ngerasain dia. Lama hilang pisinnya, lama hilang gelas-gelasnya. Ujian itu. Rumah tangga masih baru, masih anget-angetnya. Laki pasti pengen nganter bini kemana aja. Malam-malam bini ngebangunin laki, bang pengen pipis. Langsung bangun biar kata ngantuk dipelotot-pelototin. Langsung ngantuk. Lama bang pengen pipis. Kono udah dewek sono. Atut abang atut. Atut etan. Sama setan sama teman sendiri takut. Bini dikatain sama setan. Ya Allah, na'udzubillahi min. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan berikan ujian kepada kalian. Dengan apa ujian tersebut? Dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, makanan, kekurangan harta. Tapi ingat kata Allah, wa basyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitupun Rasulullah sabar, akhirnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu kudu semangat. Kalau dapat ujian semangat ya bu. Semangat gak? Semangat. Kalau ditanya po, gimana kabarnya po? Alhamdulillah sehat walafiat, Allahu Akbar. Padahal apa laku yang ibu? Ya pak. Ini mah ditanya, Pak, gimana kabarnya? Rungkat. Ya Allah, ya Rabb. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa. Hebat bener, pinter ngaji di sini, hebat bener. Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Artinya apa bu? Kalau kita dikasih ujian sama Allah, pasti kita kuat. Ya bu, terkadang manusia sendirilah yang membebani dirinya. Betul? Makanya kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bu, Abu Bakar kenal? Ketemu di mana? Kenal. Oh, Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah. Itu pernah satu ketika membeli onta baru. Dulu kan kendaraannya onta, udah ada sepeda listrik. Masa Abu Bakar naik sepeda listrik kagak? Beli onta. Ketika beli onta baru itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak menaiki ontanya. Ontanya didorong-dorong sepanjang jalan. Akhirnya ditanya sama sahabat yang lain, ya Abu Bakar, limadza la tarkab ibila? Hai Abu Bakar, kenapa ontanya nggak dinaikin malah didorong-dorong? Sayang Abu Bakar. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar bu? Menakjubkan. Apa kata Abu Bakar? Saya malu sama Allah. Saya malu sama onta ini. Kenapa emang Abu Bakar? Sebab ini onta saya belinya nyicil, belum lunas. Belum lunas. Sampai segitunya. Makanya orang sini kalau beli motor Vario, Durio, kalau beli motor Beat, ya motor Mio, kalau belum lunas jangan dinaikin.
ini dorong-dorong aja. Bukan itu maksudnya. Artinya apa? Pertama, kalau kita punya benda, kalau kita punya harta, yang pertama jangan jadikan harta itu menjadi sombong pada diri kita. Lah ini motor belum lurus ketantang, pakai emas di sini begini-begini, saking kayanya tuh gigi pakai emas. Akhirnya beli di pasar ya, di warung di pasar. Akhirnya itu ibu-ibu pakai giginya ada emasnya. Ustaz beli cabai berapa? Giginya pakai emas. Beli cabai berapa? Akhirnya yang dagang sayur ngejawab 100.000. Ternyata yang dagang pakai gigi emas juga, rasain loh. Yang nomor kedua, Bu, apa pelajaran dari Sayyidina Abu Bakar tadi? Yang nomor kedua, cara bahagia kita adalah jangan membebani diri kita dengan banyak hutang. Ya, Bu. Jadi jangan banyak cicilan itu supaya kita tenang. Terus Ustaz yang kemarin gimana saya punya cicilan? Lanjut aja dulu. Kalau udah selesai jangan ngambil lagi. Udah selesai ngambil lagi, utang dulu. Ini emak-emak Pak, Masya Allah Pak, di kampung saya di sana, di Jerman kampung saya, tahu dari sini. Emak-emak arisan sampai 10. Arisan PKK, arisan ngaji, arisan umroh, arisan alumni, ya Allah sampai 8 biji, arisan keluarga, ya Allah. Giliran menang mah diem-diem aja Pak. Ibu-ibu, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Makanya ketika kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kudu sabar dan semangat. Kadang-kadang ngeluhnya bukan sama Allah, ngeluhnya sama Ustaz ini gimana ya Ustaz? Gimana tuh? Saya gitu gak tahu. Ada yang gitu kok. Ustaz ini gimana ya Allah, anak saya yang pertama mau masuk kuliah, yang kedua masuk SMP, yang ketiga masuk SD, yang keempat masuk TK. Ustaz, goyang saya Ustaz. Mana yang bini muda mau lahirin Ustaz? Mana lahirnya kudu disesar Ustaz, ini gimana biayanya ya? Aku gak tahu. Ibu-ibu ngeluh, ya Allah Ustaz ini gimana laki saya diem baik di rumah, sholat kagak, ngaji kagak, jamaah kagak, diem baik. Doyanya ngopi ngerokok, rokoknya jarcok lagi Ustaz. Oh jangan yang ngerokok jarcok nih dia nih, rokoknya jarcok, makan doyan Ustaz tambah. Paling Ustaz jawabannya apa? Sabar. Apa Bu? Ya Bu, dengar. Siti Asia itu bisa masuk surga karena dia sabar menghadapi suaminya. Siti Asia sabar belum sampai masuk surga, sebab suami Siti Asia itu Fir'aun. Jadi ibu kalau punya laki model begitu, anggap aja lagi ngurus Fir'aun. Ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam hari. Tuh, Pak, dalam ilmu tafsir, kalau ada ayat Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih subhana, maka dalam ilmu tafsir menyebutkan berarti akan ada terjadi peristiwa yang sangat dahsyat.
peristiwa yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena ayat Quran ini diawali dengan kalimat tasbih, yaitu subhana, maha suci Allah. Benar saja, peristiwa ini yang sangat dahsyat luar biasa, sehingga akal manusia sulit untuk menerimanya kecuali hanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dahsyatnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, disebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini yaitu mukjizat kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Ketika Allah sudah berkehendak Rasul di Isra dan di Mi'rajkan dalam waktu semalaman, menurut akal manusia tidak akan mungkin, tapi menurut Allah itu sangat mudah. Betul. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pinter banget ngajinya nih, kun fayakun ya. Ketika Allah berkehendak jadi, maka jadi. Begitu juga yang terjadi kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun saat itu. Ketika dikejar-kejar, mentok ibu, depan ada laut, di belakang udah dikejar-kejar. Mentok, bingung. Kita bingung itu. Nabi juga bingung. Nabi Musa akhirnya minta pertolongan sama Allah. Artinya apa Bu? Kalau kita udah mentok, mintanya sama Allah, curhatnya sama Allah. Cuma curhat ke media sosial, update status, apa-apa update status. Awas, apalagi masalah rumah tangga sampai update status. Ini banyak nih mama-mama muda sekarang baru lihat handphone, langsung ada masalah update status. Lakinya lagi sakit, bukan didoain, dipoto lakinya. Betul nggak Pak? Lakinya lagi sakit malah dipoto, baru ngereko lakinya pikir gimana? Apa katanya di update status? Dasar suami nyusahin tuh. Akhirnya orang lain bukan ngedoain, malah seneng ngerasain loh. Betul lah Bu? Awas. Ngadunya sama Allah. Begitu Nabi Musa alaihi salam ada di laut ibu, di depan laut, di belakang ada tentara Fir'aun mau mengejar, bingung. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa, silakan kau Musa berangkat beserta hambaku Bani Israel. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Riwayat mengatakan Nabi Musa alaihi salam bawa tongkat, itu digengkakkan ke tongkatnya di situ. Bus. Masya Allah, laut terbelah menjadi dua. Berangkat kau Musa, silakan kau berangkat. La takut darkau wala taksha. Jangan takut dikejar sama dia, jangan takut engkau tenggelam. Silakan berangkat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa ilaikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Berangkat. Beres berangkat, fa'atsba'ahum Fir'aun bijunudi fa ghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihi salam sampai di tengah, di gunung sama laut, akhirnya tenggelam. Binasanya tentara Fir'aun. Itu apa? Bukan tongkat Nabi Musa yang hebat, tetapi Allah yang hebat, tetapi Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak. Begitupun yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu dibakar gak mempan, betul gak? Itu Nabi Ibrahim lagi di dalam kepanasan, dibakar sama Raja Namrud. Tapi apa kehendak Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatkan Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim di dalam kain apa AC, itu adem banget.
sambil zikir itu Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu zikirnya Nabi Ibrahim. Jadi ibu kalau lagi panas ya, sekarang lagi kemanasan, baca itu. Hasbunallah wa ni'mal, insya Allah adem bu. Ibu di rumah lagi kepanasan, baca itu. Apalagi bacanya deket kipas. Begitu juga yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bisa berjalan Isra wal Mi'raj dalam waktu semalaman, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul diperjalankan pada waktu malam. Kenapa Rasul diperjalankan pada waktu malam? Sebab waktu malam adalah waktu yang baik untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malam kata kita dari maghrib itu udah waktu malam bu. Ya bu, dari maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu maghrib. Waktu maghrib. Waktu maghrib tiba, matiin TV, matiin handphone, buru-buru ibadah. Kalau anak belum pulang, buru-buru ini ayam aja dicari, anak kalau dicari. Waktu malam, waktu yang bagus untuk taqarrub ilallah. Karena Rasul diperjalankan pada waktu malam, kan enak luar biasa. Maghrib suami istri di situ ibadah. Lakinya berangkat jamaah ke sini. Ya, bininya gelar sejadah, berdoa untuk suami, berdoa untuk keluarga, nikmat luar biasa. Kan orang dulu mah ketika ada rumah sini lagi baca Quran, enak. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Rumah sini lagi baca Quran juga. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rumah sini lagi baca Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Rumah sini lagi ngaji, lagi sholawatan. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enak kampung begitu ya. Rumah sini lagi baca tauhid. Wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wadaniyah ilmu basar kalam qadiran muridan aliman. Nah, kamu ngerasain habis maghrib begitu, betul ya? Ayo mau di kampung, beres maghrib masih berandut kan? Gejek. Kereta berangkat, kejut, hatiku gembira. Rumah sini juga lagi nyanyi. Ini ku telah kembali. Dia normalnya 3 hari ini. Kembali padamu kasih, sekian lama ku tinggal pergi. Apa tuh?
Lama sudah ku menanti padamu kasih penuh rasanya di hati. Oh tiada terkira. Nah bininya begini amat. Aji kini nyanyi bisa bagus deh. Pada waktu malam adalah waktu yang baik untuk taqarrub ila Allah, aqrabu bihil 'abdu ila rabbih wa huwa fi jawfil lail. Terdekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika pertengahan malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama. Pengen diangkat derajat sama Allah, biar gak ditinggal sama orang, biar gak disia-siain sama orang, laksanain sholat malam, terutama sholat tahajud. Bangun mak, ibu pernah bangun malam? Ngapain? Kirain ke kamar mandi mau wudu, angkat anduk, tahajud ya bu, bangunin bapak ya, bangunin bapak tahajud. Pak, ini saya mau doa. Kata lakinya tuh menuneng ngedoa. Iya pak, emang bisa lu ngedoa? Bisa. Allah mau bahasa apa aja juga ngerti, bener. Ya udah neng, aminin dah. Itu neng yang ngedoa. Ya Allah. Lakinya ngaju, doa minta amat sama Allah. Ya Allah. Dipikir dibulak balik ya Allah. Didiemin sambil ngelamun ya Allah. Kata lakinya lu doa apaan sih? Aminin lah abang, aminin. Dia ada. Ya Allah. Rumah tangga sama dia ya Allah. Rasanya kebelejo. Ya Allah. Ya Allah. Ini leher saya ya Allah. Leher saya ya Allah. Beda sama leher yang lain. Leher saya enggak ada kalungnya ya Allah. Lakinya bukan ngaminin tidur lagi kok. Lu ngapain lu tidur lagi? Lalu lu berdoa nyindir gua. Ya Allah ya Allah. Hadirin rahimahullah. Jadi waktu malam waktu enak buat ibadah sama Allah, minta sama Allah, nangis sama Allah. Ya. Ainani la tamassukunna ain bakat min khasyatillah wa in batat tahdusu fi sabilillah. Dua mata yang mana dua mata itu tidak akan merasakan hembusan api neraka, yaitu dua mata yang nangis karena takut sama Allah. Insya Allah. Waktu malam enak luar biasa waktu tahajud. Ini masuk orang hidup gak pernah bisa tahajud ya Allah. Makanya Allah kan udah siapin banyak sholat-sholatnya. Pengen rezeki lancar Allah siapin sholat duha, ya kan? Pengen hajat terkabul Allah siapin sholat hajat. Bingung menentukan pilihan Allah siapin sholat istighfar. Pengen diangkat derajat sama Allah maka sholat tahajud. Pengen buru-buru diampuni oleh Allah sholat itu udah disiapin sama Allah. Makanya luar biasa ibu. Kenapa Rasulullah itu hijrah? Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid, betul? Minal masjidil harami ilal masjidil. Masjid itu menurut ilmu sharaf adalah ismul makan. Satu kata yang menunjukkan kata tempat, masjid. Dari asal sajadah yasjudu sujud. Berarti masjid disebut tempat maka masjid itu tempat sujud, sedangkan sujud adanya di dalam sholat. Makanya Rasulullah Isra dan Mi'raj mendapatkan perintah yang agung dari yang maha agung, yaitu perintah ibadah sholat. Yang berani ninggalin sholat itu, ajak anak kita, kaki kita semuanya, ya Pak. Jelas yang ninggalin sholat mau dijelaskan.
Ya, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihad. Barang siapa yang berani ninggalin sholat dengan sengaja ninggalin sholat, itu jelas dia jadi orang kafir. Na'udzubillah min awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama dihisab di hari kiamat seorang hamba itu, yang pertama dihisab, yang pertama dipertanyakan yaitu sholat. Kalau sholatnya benar, sholatnya bagus, amal yang lain bagus. Sholatnya buruk, sholatnya rusak, maka amal yang lain juga rusak. Na'udzubillah min Pak, jangankan yang ninggalin sholat, yang melalaikan sholat aja celaka, betul nggak? Sering kan ayatnya kita dengar, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, celaka bagi orang yang melalaikan sholat. Ibnu Abbas ditanya apa yang maksud dengan sahun ini. Orang yang melalaikan sholat cirinya apa? Ciri orang yang melalaikan sholat dalam tafsirnya mengatakan yaitu takhirul waktu sholat, yaitu suka ngakhirin waktu sholat. Subuh setengah 6, Johor setengah 3, Asar setengah 6, Maghrib setengah, Isya setengah, Isya menjelang subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan apa tuh Bu? Ajan saya. Itu dengar ajan sampai kaget. Astagfirullahaladzim katanya. Udah ajan baik, udah asal baik, cepet aman. Baru kita di Johor, ada yang begitu. Wah, udah sholat Johornya setengah 3. Makanya ibu bapak hadirin rahimakumullah, ketika di hari kiamat orang yang melaksanakan sholat, istiqomah melaksanakan ibadah sholat, tidak berani meninggalkan sholat, kelak di hari kiamat wajahnya bercahaya luar biasa. Bahkan cahayanya beda-beda tergantung sholat yang ia lakukan. Ketika itu di hari kiamat ada saudara kaum-kaum yang wajahnya wujuhum kan najmi, wajahnya bercahaya seperti bintang. Ada di sini seperti bintang. Demam semua. Indah. Sehingga malaikat bertanya, wahai kaum, apa yang kau lakukan sehingga wajahmu bersinar seperti bintang? Apa jawaban kaum itu? Kunna natawaddu'a qabla azan. Dia sudah punya wudu sebelum azan. Bahkan idza sami'nal adzan falyatawaddu tsumma tatahharu wa la nastagil bi ghairi. Ketika azan tiba saya wudu, terus saya bersuci, langsung saya meninggalkan kesibukan yang lain. Bahkan ada yang wajahnya seperti matahari bersinar luar biasa. Wujuhu kasyam, wajahnya bersinar seperti matahari. Sehingga malaikat bertanya, apa yang kau lakukan sehingga wajahmu bersinar seperti matahari? Ini lain daripada yang lain. Apa yang dilakukan? Kunna fil masjidi qoblal azan. Saya sudah ada di masjid sebelum azan. Ada begitu? Sebelum azan udah ada di masjid. Tantazir sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Ya Bu, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini jam saya udah jam 2 Bu. Jam 2 lewat berapa ini? Ya Allah, mudah-mudahan ini jam saya ada yang ganti, ini jamnya mati. Bu, terakhir ya. Saya minum dulu nggak apa-apa. Dari tadi nggak ada yang nawarin minum pisang. Bentar nggak apa-apa, minum dulu ya. Ini Bu, padahal saya masih muda ya.
Orang mau kasih kopi kayak apa es teh kayak gitu dengan putih mulu dari kemarin saya. Bukannya susah. Ustaz kasih banget nih Ustaz. Lemon neraka kayak ada manis-manisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada minum enak lagi dah. Bu, Pak, yuk hiasi rumah tangga dengan ibadah. Kalau kita menghiasi rumah tangga dengan ibadah, insya Allah rumah tangga kita berkah. Anak cucu keturunan soleh dan soleha. Sebab Bu, salah satu manisnya rumah tangga ketika kita mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, betul. Itu manis rumah tangga luar biasa, punya keturunan yang soleh dan soleha. Sebab punya anak yang soleh dan soleha, bahagianya bukan hanya di dunia, tapi bahagianya sampai kita ke akhir. Sebab anak bakal nolongin kita. Sebab itu anak akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak punya anak soleh dan soleha, rajin ibadah, betul. Apalagi anaknya banyak, ya Bu. Apalagi anaknya banyak. Makanya Pak, kalau punya anak jangan tanggung-tanggung. Sedikasihnya Allah aja punya anak mah. Punya dikasih sama Allah 20 anak gak apa-apa. 20 gak apa-apa, lagi makan bareng-bareng kan enak tuh. Makan bareng-bareng anaknya banyak, 20 keinjek satu, mati satu. Enak. Lah punya anak 2 biji keinjek satu tinggal satu. Enak punya anak banyak nyokok, Masya Allah. Anak banyak mania, tetangga aja Bu, tetangga gak akan berani sama kita. Anaknya 20, tetangga mau berantem sama kita kagak mau. Jangan berantem sama dia, anaknya banyak. 20, mantu 20, cucu 20, udah 60. Maling aja maling, anaknya banyak kagak berani masuk kok. Itu maling ya, kecuali malingnya belum sudah tahu. Masuk ke dalam, kagak lama masuk ke dalam, keluar lagi. Ditanya sama temennya, lu ngapa balik lagi? Gua mau puyeng ke rumah dia. Anak melulu ke belakang. Masuk ke ruang tengah, anak lagi ngerengok. Masuk ke kamar, anak sampai dekat kompor ada anak, gua balik lagi. Anak yang banyak. Makanya luar biasa Bu, punya anak yang soleh dan soleha, Masya Allah, tabarakallah. Ketika anak itu bisa membaca Al-Quran, Bu, ketika kita meninggal dunia punya anak soleh dan soleha bisa ngedoain kita, betul. Punya anak soleh dan soleha bisa bacain Quran khusus kita, betul. Ketika punya anak soleh dan soleh, kita tuh udah gak ada umurnya, kita udah dikubur. Itu anak kalau yang soleh dan soleha datang ke kuburan emaknya pasti bawa Al-Quran, bawa Yasin ngedoain, betul. Nikmat luar biasa. Kalau anak soleh-soleha begitu bisa baca Quran. Dan coba kalau punya anak kagak bisa baca Quran kok, datang ke kuburan emaknya bukan bawa Yasin, bawa kembang sama botol, emak airnya disiram kuburan emaknya dari kepala sampai kaki. Nggak baca Yasin kok, kagak bisa baca Qurannya, betul nggak? Siram, disiram minum dari kepala sampai kaki. Kebenaran yang datang anaknya 10, satu anak 1 botol. Lah 10 anak 10 botol. Disiram kuburan emaknya dari kepala sampai kaki. Tuh emaknya ngomong di dalam kubur, buset gua banjir ini. Jadi dia boleh anak-anak kita jadi ya masukin ke majelis taklim, ya pengajian biar bisa baca Quran. Kan orang tua dulu begini, Bu, nih hebat nih, emak kita dulu nih hebat begini nih.
Tong, biar kata lu ya, biar kata gua kagak sekolah tinggi, biar lu sekolah yang tinggi, betul? Ini orang tua dulu nih luar biasa. Biar gua habis sawah, biar apa? Biar lu biar jadi orang yang sukses, betul nggak? Biar kata gua petani, penting mah lu bisa ngaji. Biar kata gua tukang dagang, yang penting mah lu hafal Al-Quran. Tuh orang tua dulu bela-belain, betul nggak? Ini luar biasa mak kita dulu. Bahkan ketika menitipkan anaknya ke pengajian, ada ijab kabulnya tuh orang tua dulu, Bu. Ada ijab kabulnya, nggak sembarangan nitipin anak ngaji. Datang ke rumah ustaz, ada pengajian di sini, ada anak-anak kan? Datang, ada ijab kabulnya, emak dulu mah. Datang bawa anaknya. Kalau ustaznya resep rokoknya Samsu dibawa ke Samsu. Apalagi mau munggahan mau puasa begini ke rumah ustaz itu bawa teng-tengan Bu biasanya. Itu di kampung saya begitu Pak, di Jerman. Nggak tahu di sini Pak. Itu kalau ke rumah ustaz tangannya sampai begini-gini Pak. Bawa beras, bawa minyak. Orang sini begini nggak Pak itu? Rumah ustaz bukan bawa rokok, ngispin rokok ustaz. Habis rokok ustaz. Pengalaman Bu saya. Rumah ustaz bukan bawa makan, habis makan ustaz. Datang ijab kabul ustaz. Begini itu rumahnya. Ini anak saya. Ijab kabul. Anak saya biar soleh. Anak saya biar bisa nolongin saya. Biar bisa baca tahlil buat saya. Ustaz mau apain aja dia gak apa-apa, sekomelin baik. Kalau dia badar Ustaz, silakan Ustaz. Udah, Ustaz sukanya rokok apa Samsu ini? Ustaz suka beras, beras. Gua gak suka beras, gua sukanya nasi kan. Dididik sama Ustaz. Ini mah nyuruh ngaji sama anaknya nitipin kagak, ijab kabul kagak. Noh, sono ngaji ke Ustaz, sono. Nitipin kagak, ustaznya bingung nih anak siapa. Betul gak Bu? Bingung. Beres minggu berhenti anaknya. Kan kayak itu. Ya Allah, ya Allah. Bu, ustaznya nih ya Bu, guru ngaji mah. Kalau anak udah pinter baca Quran yang tersebut maka kadang-kadang orang tuanya. Ketika perpisahan Bu khatmil Quran, ada acara anak yang tampil baca Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar baca qul itu bahagianya luar biasa, betul? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditepokin, disawer. Apa kata emaknya? Koyah sini. Koyah sini. Tuh anak gua itu hebat kan? Yang disebut siapa? Iya, betul nggak Bu? Iya, giliran anaknya global, ustaz yang disalahin. Baca tabat kagak beres-beres. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin. Belum ustaznya belum. Ya Bu, ada ijab kabul. Makanya ketika nitipin anak ini mah sampai ibu ada anak berhenti gara-gara bayaran. Tuh, gara-gara bayaran. Ya Allah, mak bayaran 200.000 mahal amat. Iya, mak kan udah 5 bulan kata bayaran. 5 bulan. Akhirnya kata mamanya udah langsung berhenti, nggak usah ngaji, udah masuk ngaji. Beres lebaran masuk lagi, kan gitu deh itu. Ya Allah, ya Allah. Padahal ibu luar biasa didikan ilmu. Mustahil anak soleh dan solehah kalau bukan karena didikan agama. Karena anak itu ada waladun sabik, ada anak yang mengangkat derajat orang tua. Ada waladun ma'id, ada anak yang mempermalukan orang tua. Na'udzubillah min. Dan mudah-mudahan anak kita selalu mengangkat derajat kedua orang tua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Itu aja Bu ya. Mudah-mudahan udah pada lapar ya. Saya juga dari sini Bapak pengen ke tempat yang kedua. Pengen ke tempat yang tempat kedua yaitu tempat makan.
baru ketemu aja. Ya Bu, itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, sedikit banyaknya mudah-mudahan menjadi wasilah kita mengaji pada saat ini, menjadi wasilah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada tikus makan coklat biar kurus, rajin sholat. Ada tikus naik loteng biar kalau ada berkat langsung bungkus, saya mau teng-teng. Sebab kalau nggak diingetin kadang amplop lupa berkat gemplang. Maaf nih panitia. Ibu saya pernah lagi ceramah amplop saya ketuker sama amplop MC Bu. Sedih banget Bu. Udah gitu berkat ketinggalan. Kata saya sama teman saya, tolong ingetin. Sampai saya berzikir di mobil, ya Allah ingetin ya Allah ingetin. Kagak ingat tuh amplop ketuker amplop MC. Sedih banget rasanya, kok sakitnya tuh di sini. Sampai ke rumah kagak ingat juga. Alhamdulillah besoknya panitia datang ke rumah, ketok pintu. Malam-malam dikira saya setan. Ustaz maaf ini amplopnya ketuker, berkatnya nggak ke bawah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang tadinya dikasih 500.000 jadi 5 juta. Mencatat saya mah yang penting dapat amal. Bu, angkat tangannya Bu. Begini Bu. Yang tinggi. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke kiri. Dadah. Kita doa bareng-bareng ya. Bil barakati surati umil Quran kiramil Fatihah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa qarabatina wa usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati fi hadzal maqam fi hadzal majlis. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ahli ta'at wa min ahli ibadah wa la taj'alna min as-su'i wal ghair waj'alna ya Allah min ibadika as-salihin waj'alna ya Allah min ibadika al-muttaqin waj'alna ya Allah min ibadika al-mukhlisin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.